Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya sama Bu Yani. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah, sebelum belajar jangan lupa kalian mandi dulu, sarapan dulu, dan berdoa agar kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini kalian siapkan dulu buku paket tematik 2-nya, yang tema 2, sama buku LKS-nya hari ini, sama alat tulisnya disiapkan ya. Dan ada pengumuman untuk besok kelas Riyad itu jadwalnya masuk ke sekolah. Kenapa dua minggu lalu masuknya di hari Kamis? Karena kita terjeda di hari Selasa libur ya. Jadi kalian dapatnya kelas 3 di hari Kamis. Tapi karena sekarang Selasanya tidak ada tanggal merah, jadi kalian besok masuk ke sekolah biasa ya, dari pukul 7:30 sampai jam 12:05 baru go home ya. Jadi kalian harus semangat untuk belajarnya. Nah, kemarin kita subtema 1 di pembelajaran 4 dan 5 ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Bisa kalian buka halaman 43. Ya, di halaman 43 ini kita masih menjelaskan tentang dongeng, di mana semua cerita dongeng itu adalah apa? Adalah memiliki amanat atau pesan moral yang terkandung di dalamnya. Ya. Nih, yang ada di halaman 44 dengan judul Petani yang Baik Hati. Nah, ini pasti cerita dongeng ini memiliki amanat juga yang terkandung di dalamnya. Bisa kalian baca sendiri di rumah ya. Nah, lanjut. Di halaman 50 masih tentang penjumlahan komutatif ya. Kalian pasti sudah pada paham ya. Ini sangat mudah sekali untuk penjumlahan. Ya, tapi harus berhati-hati dalam menghitungnya, harus lebih teliti lagi. Nah, sekarang dibuka LKS-nya halaman 13 ya. Nah, di halaman 13 ini bagian bawah ayo belajar nih. Bagian bawah ini menjelaskan tentang pembelajaran SBDP atau SBK ya, tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu adalah gambar hias. Bentuk gambar dekoratif sangat banyak ragamnya. Dasar bentuk gambar dekoratif dapat menirukan bentuk-bentuk hewan, tumbuhan, maupun manusia. Nah, bentuk gambar dekoratif juga diambil dari aneka motif hias di setiap daerah Indonesia dari seluruh suku bangsa, dan memiliki motif yang hias daerahnya memperkaya seni budaya kita. Nah, di sini ada 3 jenis motif hias. Motif hias dekoratif. Yang pertama ada motif hias alam, di mana motif itu bertemakan tentang alam, contohnya seperti gunung, sungai, ya, dan berbagai motif yang berhubungan tentang alam. Yang kedua, motif hias geometris. Nah, ini merupakan motif hias dengan ornamen tersusun secara teratur. Motif geometris ini mempunyai bentuk dasar seperti segi 4, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk lainnya. Jadi kalau motif hias dekoratif itu seperti gambar apa ya, yang ada bentuk lingkarannya, seperti mobil tuh ya, mobil bis ada bentuk perseginya, dari badan mobilnya ada bentuk lingkarannya, dari rodanya. Nah, itu adalah motif hias geometris ya. Nah, untuk yang ketiga adalah motif hias daerah. Ya, motif hias daerah ini hiasannya yang diulang-ulang dalam suatu kerajinan atau seni daerah. Banyak sekali gambar ragam hias Nusantara, mulai dari flora, fauna, figuratif, geometris, dan seperti poligonal. Ya, motif hias daerah. Nah, itu kita sudah belajar tentang motif hias dekoratif. Ya, jadi seperti kita menggambar ya, dengan tema seperti yang kalian tentukan, langsung dihias ya. Ada bentuk hiasan-hiasan yang berbeda dari gambar biasanya, itu jadi disebut dengan motif hias dekoratif. Nah, untuk halaman 14 ya, ini yang bagian ayo belajar, bagian bawah ini kita belajar PPKN. PPKN tentang makna simbol-simbol lambang negara Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila itu adalah sebagai lambang negara Indonesia ya, burung Garuda ya, yang ada biasanya di setiap kelas itu ada burung Garuda ya. Nah, di sini dijelaskan ada berikut makna simbol dalam lambang negara Garuda Pancasila. Pertama, burung Garuda melambangkan kekuatan. Nah, berwarna emas ya, pada burung Garuda itu melambangkan kejayaan, perisainya melambangkan pertahanan bangsa.
Yang kedua ada warna merah putih, ya, melambangkan warna bendera negara kita, negara Indonesia, ya, yang artinya merah itu berani, putih itu suci. Nah, yang ketiga, di burung Garuda Indonesia itu, ya, jumlah bulunya melambangkan hari proklamasi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945, di mana jumlah pada bulunya masing-masing sayapnya berjumlah 17. Terus pada bulu pada ekor burungnya berjumlah 8. Ya, kenapa 8? Ini karena bulan Agustus itu adalah bulan ke-8. Ya, yang C, jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19 yang di bagian bawah. Ya, nanti kalau kalian masuk ke sekolah kan Ibu lebih jelaskan lagi. Nah, di yang D adalah jumlah bulu pada leher burung. Tuh ya, leher burung kan biasanya ada kayak garis-garis segitiga tuh yang di bagian burung itu berjumlah 45. Yang 45 ini karena tahunnya ini pada saat 1945, makanya ini melambangkan dengan burung Garuda Indonesia, ya. Lanjut, yang keempat adalah pita. Ada pita ya di cengkraman pada burung Garuda yang bertulis semboyan negara Indonesia kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadinya maksudnya walaupun kita memiliki beraneka ragam dari budaya, adat, bahasa, suku itu, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tujuannya sama, ya, tetap bersatu mempertahankan negara Indonesia. Nah, lanjut lagi, kalian perhatikan di papan tulis, ya. Perhatikan di papan tulis ini ada materi tambahan tentang teks informatif. Nanti karena kalian akan mengerjakan soal, ada soal tentang teks informatif, ya. Teks informatif itu apa? Teks yang hanya menyajikan berita faktual terkini tanpa komentar. Jadi seperti yang kita lihat tentang berita yang ada di TV atau yang menyajikan suatu berita-berita terkini. Contohnya berita terkini sedang banjir, longsor di kabupaten mana, daerah mana. Nah, itu adalah berita terkini, ya, tanpa harus kita komentari. Jadinya itu disebut dengan teks informatif. Nah, biasanya teks ini juga ditemukan juga di koran, ya, di koran atau buku sejarah umum, ya, ataupun bidang ilmiah ataupun jurnalistik, ya, tentang sejarah umum ataupun tentang tsunami, ya, tsunami yang ada di Aceh juga bisa kita temukan di koran, buku sejarah umum, ya. Terus di bidang ilmiah atau jurnalistik juga ada. Nah, ciri teks ini apa? Ciri teks ini pertama, peristiwa yang terjadi itu nyata, tidak ada rekayasa ataupun ditiru ataupun emang dibuat-buat, tidak ya. Tapi teks ini memang benar-benar menjelaskan atau menyajikan berita yang nyata, yang asli, dan menggunakan bahasa ilmiah atau khusus, ya. Jadi bahasanya itu harus lebih khusus atau dengan menggunakan bahasa-bahasa yang penting, ya. Yang ketiga, tidak mengandung kata berulang. Jadi pada inti beritanya tidak mengulang-ulang kata-katanya, ya. Terus yang keempat, berita tersebut tidak diragukan kebenarannya, ya. Karena sudah pasti berita tersebut nyata dan asli kebenarannya. Lanjut, kita akan belajar tentang matematika. Di sini matematika tentang perkalian. Ya, Bu Yeni selalu mengingatkan kalau perkalian itu dilihat dulu berapa jumlah kotaknya, baru kalian lihat isi dalamnya. Berarti di sini berapa kotaknya? Ada 3. Tulis dulu 3. Isinya ada berapa? Baru kalian hitung. Isinya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap masing-masing kotak itu isinya 5. Berarti 3 kali 5. Nah, kalau dengan komutatif bisa ditukar ulang. 5-nya jadi di depan, 3-nya di belakang. Nah, caranya kalau misalnya belum hafal perkalian, bisa menggunakan penjumlahan seperti 3 ditambah 3
ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. 3-nya ini sampai 5 kali. Nah, kalian jumlahkan nih. 3-nya ada 5 atau 5-nya kali 3 adalah hasilnya 15. Ya. Lebih baik kalian harus bisa menghafal jadi lebih mudah berhitung. Jadi ini cara menghitung perkalian ya kalau kalian masih belum menghafal tentang perkalian ya. Jadi dengan menjumlahkan angka-angka tersebut. Nah, sudah ya, di subtema 1 kita sudah selesai. Jangan lupa besok kita masuk ke sekolah ya. Dibawa buku paket tematiknya, LHS tematiknya, dan buku tulis tematik A dan B-nya. Ya, untuk tugas hari ini kalian buka LHS halaman 17. Ya, LKS halaman 17 ini kalian beri warna pada gambar motif hias daerah Nusantara nih bunga. Ya, kalian beri warna, jangan lupa dikasih tanggalnya. Nah, lanjut sama di halaman 18. 18 yang dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Ya, nomor 1 sampai nomor 10 bagian PG-nya saja dipilih A, B atau C atau D. Ya, yang disilang hanya satu saja. Paham ya? Jadi tugasnya di halaman 17 mewarnai, di halaman 18 mengerjakan nomor 1 sampai 10 bagian PG-nya saja ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kita besok masuk subtema 2 ya anak-anak. Harus tetap semangat, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan harus semangat untuk besok belajar di sekolah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.